مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وسلامة محمد وأبا مرين السيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratin nabiyina al-khidir Abil Abbas Balya ibni Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatul muhaqqiqin wal auliya isolikin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya tis'atil ladina balagutina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitabin nasaikid diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Amrumbungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 wa ila ruhi khususan
wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata kuzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Tis'ah Pasujudan Songgolangit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wa syukrulillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaquz zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman,
kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 91 baris kedua dari atas. Wa'lamu anna litilawati. Ya, sampai situ kan? Kemarin kan awal dari Sayyidina Ali sudah dibahas. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti. Lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna litilawati adaban zahiratan wa batinatan wala yakunul abdu minat talina hakikatan allazina tazku tilawatuhum wa yakunu minallahi di makanin hatta yata'addaba bitilkal adabi wa kullu man qassara fiha walam yatahaqqaq biha lam takmul tilawatuhu walakinnahu la yakhlu fi tilawatihi min sawabin walahu fadlun ala qadrih. Famin ahammil adabi wa aqadiha ayyakuna
At-tali bi tilawatihi mukhlisan lillahi ta'ala wa muridan biha wajhahul karima wa taqarruba ilaihi wal fauza bisawabihi wa alla yakuna muraiyan wala mutasonnian wala mutazayyinan lil makhluqina wala taliban bitilawatihi syai'an minal khuzudi ajilati wal a'radil faniyati azzailati wa ayyakuna mumtali asyirri wal qalbi li azamatil mutakallimi azza wa ala khadi'an li jalalihi khashi'al qalbi wal jawarihi hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khushu'ihi wa kifan baina yadayillahi yatlu alaihi kitabahu allazi amarahu fihi wa nahahu wa hakun liman arafal qur'ana wa arafal mutakallima bihi ayyakuna kadzalika wa ala atamma dzalika kaifa qad qala Allah ta'ala lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun wallahu a'lam bishawab. Kita artikan kembali ke halaman 91 baris kedua dari atas. Wa'lamu dan ketahuilah anna sesungguhnya litilawati bagi membaca Quran itu atau untuk membaca Quran itu adaban ada adab-adabnya dohirotan yang dohir wabatinatan dan yang batin wala yakunul abdu dan seorang hamba tidak akan menjadi minat talina orang-orang yang membaca Quran hakikatan pada hakikatnya alladzina yaitu orang-orang tasku yang bersih tilawatuhum bacaan-bacaannya
wa yakunu dan ada ia minallahi dari Allah bimakanin mendapat tempat atau kedudukan hatta yata'adzaba sehingga ia memakai adab bitilkal adabi dengan adab-adab membacanya itu wa kullu man qassara dan setiap orang yang melalaikan fiha pada adab-adab itu walam yatahaqqaq biha dan tidak benar-benar memakai adab-adabnya lam takmul maka tidak sempurna tilawatuhu bacaan Qur'annya walakinnahu dan akan tetapi la yakhlu ia tidak akan luput bitilawatihi dalam bacaan Qur'annya bin sawabin dari pahala walahu dan ia mendapat fadlun keutamaan ala qadrihi menurut ukurannya Famin ahamil adabi maka di antara adab-adab yang paling penting wa akadiha dan yang paling kuat ayakuna tali ialah harus ada orang yang membaca Quran bitilawatihi dalam bacaannya mukhlisan yang murni lillahi ta'ala karena Allah ta'ala wa muridan dan menginginkan atau menghendaki biha dengan bacaannya wajhahul karima kepada keridhaan Allah yang maha mulia wat taqarruba dan taqarrub ilaihi kepadanya wal fauza dan mendapat bisa wabihi pahalanya wa alla yakuna dan janganlah ia menjadi muraian orang yang riak wala mutasonnian dan tidak pura-pura wala mutazayyinan dan tidak berhias lil makhlukina karena makhluk wala toliban dan tidak meminta bitilawatihi dengan bacaan Qur'annya syai'an sesuatu minal khuzuzil ajilati dari keuntungan-keuntungan yang segera atau di dunia wal a'radil faniyati dan barang-barang yang rusak azailati yang akan hilang wa ayyakuna dan harus ada ia mumtali asyirri
yang penuh rasa, wal qalbi dan hatinya, li azamatil mutakallimi azza wa ala, mengagungkan zat yang berbicaranya azza wa ala, khodi'an yang tunduk, li jalalihi pada kemuliaannya, khosyi'al qalbi serta khusyuk hatinya, wal jawarihi dan semua anggota badannya, hatta ka'anahu sehingga seolah-olah ia min ta'zimihi dari mengagungkan Allah, wa khusyu'ihi dan khusyuknya, wakifan orang yang berdiri, baina yadayillahi di hadapan Allah, yatlu alaihi membacakan kepadanya, kitabahu kitab Allah, alladzi amarahu yang telah memerintahkan kepadanya, fihi di dalam kitab itu, wanahahu dan telah melarang kepadanya, wahakun dan mesti, liman arafal Qur'ana bagi orang yang mengetahui Al-Qur'an, wa arafal mutakallima bihi dan mengetahui kepada zat yang bicaranya, ayakuna harus ada ia, adzalika seperti yang tersebut di atas, wa ala atamma dan harus lebih sempurna, min dzalika daripada itu, kaifa sebagaimana, qad qala Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala, lau anzalna kalau sekiranya kami turunkan hadzal Qur'ana Al-Qur'an ini, ala jabalin kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya, khosyi'an tunduk, mutasoddian terpecah belah, min khosyatillahi disebabkan takut kepada Allah, watilkal amsalu dan perumpamaan-perumpamaan itu, nadribuha kami buat dia, linnasi untuk manusia, la'allahum supaya mereka yatafakkaruna bertafakur atau berpikir, wallahu a'lam bissawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasoihul Qudiniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita malam hari ini yang telah kita baca dan kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, dengan wasilah usaha kita,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah, sudah paham ya? Belum? Kemarin bahasa Arab, katanya bahasa Arab, sudah diartiin belum? Paham. Oleh sebab itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke halaman 91, baris kedua dari atas. Yang mau ngopi silahkan ngopi dulu. Yang belum ada kopinya, yang mau bikin kopi silahkan bikin kopi. Mau kopi hitam, mau gudeg, kopi susu atau teh boleh ya. Kalau kopi susu, kalau saya bingungin itu, habis kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur. apa iya gitu. Oh enggak, silakan boleh, bebas saja, santai aja Pak ya. Namanya juga diskusi, kita ngurumpi bareng-bareng. Silakan Pak. Ya. Monggo, silakan. Ibu yang mau ngeteh bikin teh itu terusnya didengerin boleh, nggak didengerin ya boleh. Ya. Disimak boleh, nggak disimak ya boleh. Nah, kira-kira didengerin nggak enak, mau disumpel kupingnya ya nggak apa-apa. Aku tak ngaji itu kadang penting lillahi ta'ala. Udah itu begitu. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna litilawati adaban zahiratan wa batinah. Wala yakunul abdu minat talina haqiqatan alladzina tazku tilawatuhum wa yakunu minallahi bimakanin hatta yata'adzaba bitilkal adabi. Artinya wa'lamu ini fi'ilnya amar ya, kata kerja perintah, kata asal dari alama, ya'lamu ya, iklam. Ini tambah waw jadi wa'lam. Ini kalau sendiri karena yang diperintah banyak semua. Wa'lamu tandanya ada wawu sama alif di belakang. Wa'lamu ada wawu alif kan itu. Nah, tandanya kalimat jamak. Udah rempet-rempet dikit aja lah biar kita sambil belajar nahwu sorof ya. Kita langsung praktek nanti kaidahnya nanti ditulis di papan tulis. Ya. Wa'lamu fi'il amar. Jadi perintah, wa'lamu dan ketahuilah, artinya kamu harus tahu, kamu wajib tahu, karena al-aslu fil amri lil wujubi, asal usul kalimat menggunakan kata perintah itu menunjukkan hukum wajibnya, ya. Kalau perintah wajib, perintah, ya. Wa'lamu dan ketahuilah. Jadi wajib tahu gitu ya. Mesti penting. Kenapa harus tahu? Pasti penting. Siapa yang wajib tahu? Anna sesungguhnya. Kalau ada anna, inna itu pasti artinya sesungguhnya atau bahwasanya boleh juga. Litilawati. Nah,
untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi yang harus diketahui oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, maksudnya gitu ya Pak? Iya. Adaban, ada adab-adabnya, tata cara, unggah sopan, Santun. tepo, Seliro. iya. Nek perlu mujo, Rasa. rasa. Nek perlu. Ya, wis dikatakan. Adaban. Jadi ada adab-adabnya. Adab itu ada dohirotan, ada adab yang dohir, wabatinatan, dan ada adab yang batin. Ya, ada adab yang batin. Wala yakunul abdu minatalina hakikotan, dan seseorang hamba tidak akan menjadi orang yang membaca Quran pada hakikatnya. Jadi seorang hamba tidak menjadi orang yang baca Quran, tidak dianggap baca Quran secara hakikat. Dia baca Quran tapi hakikatnya dia tidak baca Quran. Karena apa? Nggak tahu adab-adabnya. Yaitu alladzina, orang-orang tasku tilawatuhum, yang bersih bacaan-bacaannya. Yang bersih bacaan-bacaannya. Jadi nggak termasuk orang yang baca Quran yang bacaannya bersih kalau dia nggak gunakan adabnya. Wa yakunu minallahi, dan ada ia dari Allah, bimakanin, mendapat tempat atau kedudukan. Nggak punya makom di hadapan Allah, nggak punya tempat kalau nggak ngikutin adab-adabnya secara hakikatnya. Kalau syariatnya ya bacaannya udah bagus bener ya, yang penting dapat pahala. Apalagi lagunya jeluk-luk ngono gae ya wis apik lah. Tapi hakikatnya ya tidak termasuk orang baca Quran itu kira-kira. Kata ya ta'adaba tilkal adabi, sehingga dia memakai adab-adab dengan adab-adab membacanya itu, dengan adab-adab itu. Sampai dia menggunakan adab-adab itu, baru dia membaca Al-Quran secara hakikatnya membaca Quran. Jadi harus bersih bacaannya. Wa kullu man qasara biha wa lam yatahaqqaq biha lam taqbul tilawatuhu. Wa kullu man qasara fiha, dan setiap orang yang melalaikan pada adab-adab itu, nggak menggunakan adab-adab itu, lalai dia terhadap adab-adabnya, walam yatahaqqaq biha, dan tidak benar-benar memakai adab-adabnya, nggak benar-benar menggunakan adab itu, lam takmul tilawatuhu, maka tidak sempurna bacaan Qurannya. Ya baca Quran tapi nggak sempurna secara hakikatnya. Ini hakikat ini. Walakinahu, akan tetapi la yakhlu fi tilawatihi, ia tidak akan luput, tidak terlepas dalam bacaan Qur'annya itu min sawabin, dari pahala, tapi tetap dapat pahala. Walaupun hakikatnya dia tidak digolongan orang yang baca Quran dan tidak dapat makom kedudukan di sisi Allah, tapi tetap tidak terlepas dari mendapatkan pahala, tetap dapat pahala. Pahala apa? Walahu fadlun. Ya. Dan ia tetap mendapatkan keutamaan, karena kata Nabi baca Quran itu utama-utamanya ibadah. Khairu ibadati ummati, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Utama-utama ibadahnya hambaku itu membaca Quran. Ya. Tapi kalau nggak menggunakan adab-adab, secara hakikat dia tidak mendapat kedudukan di sisi Allah, tetapi tetap mendapat pahala dan keutamaan. Dan wah, gitu.
Ya sebaiknya harus menggunakan adabnya. Seberapa? Ya ala qadrihi. Ya sebatas kadar pahalanya itu. Misalnya kayak kemarin kita udah tahu kalau membaca Al-Qur'annya dalam keadaan berdiri di waktu sholat ya 1 huruf 100. Kalau baca Qur'annya di dalam sholat sambil duduk 50. Kalau membaca Al-Qur'annya di luar sholat dalam keadaan berwudu dapat 25. Tapi kalau baca Quran di luar sholat tidak pakai wudu, artinya tidak punya wudu atau batal wudu, dapat 10. Nah itu aja sebatas itu. Tapi nggak dapat makom di sisi Allah karena dia tidak menggunakan adab secara hakiki yang hakikat secara hakikat. Bisa dipahami ya Pak ya? Gampang ini. Sering-sering dibaca nanti lama-lama paham. Famin ahamil adabi, maka di antara adab-adab yang paling penting ini, adab-adab membaca Al-Quran yang paling penting, wa akadiha, dan yang paling kuat, penting dan kuat, ayakuna tali, ialah orang-orang yang membaca Quran itu harus ya, atau ialah harus ada orang yang membaca Quran bitilawatihi dalam bacaannya mukhlison, itu mukhlis murni ikhlas, mukhlis itu lillahi ta'ala, baca Qurannya lillahi, dirungokno karepe ra dirungokno wong ya jangan baca Quran pengen didengerin orang. Jangan baca Quran pengen dipuji orang. Mukhlis semata-mata karena Allah itu satu. Wa muridan biha, dan menginginkan dengan bacaannya wajhul karim, kepada keridhaan Allah yang maha mulia. Terus yang diharapkan dari baca Quran apa? Keridhaan Allah. Bukan keridhaan manusia. Jangan cari ridhonya manusia. Sampean mau cari ridho manusia angel. Manusia itu suruh seneng, suruh suka, ridho, bisa nerima kebaikan orang itu berat. Makanya orang hidup itu sebaik apapun perbuatan kita tetap dicela orang. Ada aja celahnya, kesalahannya. Maka carilah ridho Allah. Gitu ya. Kalau Allah itu maha. Wa taqarrub ilaih, dan semata-mata hanya kita baca Quran, satu cari ridho ikhlas, cari ridho Allah, kedua pendekatan diri kepadanya. Kita berasa dekat, kita rasakan kedekatan Allah di dalam diri kita. Kenapa? Kita sedang bercakap-cakap bersama Allah. Karena yang kita hadapi kalamullah, Al-Quran. Takorup, rasa dekat. Itu gitu. Ini luar biasa Pak. Maka wajah Allah, cari ridho Allah, kita merasa dekat dengan Allah. Ya karena dekat, ya kita sebagaimana kita lagi dekat. Kita kalau lagi dekat ngapain? Ngobrol. Masa orang ngumpul jadi satu deket ngobrol kagak, ngapain kagak, cerita enggak ya kan, deket ngobrol, jangan diem baik, ngobrol apa kabarnya, gimana, sehat ya, doa alhamdulillah, nah, ya kan, bagaimana tadi, alhamdulillah entek rong ember, puji Tuhan, ngono bareng ya, puji Tuhan itu alhamdulillah artinya, iya kan, iya. Tapi kalau puji Tuhan semesta alam itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu. Gak usah dimasalahin lah yang gitu-gitu. Betul enggak? Puji Tuhan itu guyu, emang salah. Oh, ora salah. Wong emang atine ngono. Jadi lagi ngobrol. Nah, orang yang sedang membaca Quran itu sedang berhadapan dengan Allah, dekat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah.
Kan kemarin sudah dibahas ya kan. Masalah itu siapa yang kepengen bercakap-cakap bersama Allah. Mayuridu ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap bersama Allah, hendaklah dia membaca Al-Quran. Karena Al-Quran kita yakini sebagai firman. Berarti ketika kita menghadap, kita sedang mendengar firman. Coba deket nggak kira-kira? Deket ya, jangan niat lain. Membaca Quran itu niat takorub. Nek perlu rangkulan kalau deket itu. Nek perlu iya kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan bengi ditirati diriat dongi zikir lan suluk jangan dilali zikir lan suluk jangan dilali ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Angger engko subuh krungu selawatan iki uti adem ae. Sadurunge azan mbok bar azan uti enak tenan. Apa meneh pasar jono sing lawatan wis penak tenan iki. Anggo dhuwure Pak Imam. Aja jos tenan kok. Pati pokan ya. Itu kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan wengi. Balik cedak wae ora. Halo. Balik cedak wae Ora. mulane maca niatnya takorub. Mengadakan takorub pendekatan merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Kita sedang berbincang-bincang, bercakap-cakap bersama Allah. Kenapa? Yang kita hadapi sekarang dan kita dengarkan firman Allah. Oke belum? Bisa dipahami. Dekat dulu baru rangkulan. Rangkul dari jauh ya enggak bisa. Piye le rangkulan? Kawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rino siang malam. Rangkulan. Cuman ya ono lakune, ono adape apa? Ditirakati. Tirakat iki biyen wae nek cara tirakat nek asline cara Islame ditorikoti. Aja syariat terus. Maca Quran yo ono syariate, ono torikote, ono hakikate, engko ono makrifate. Jadi syariat, torikot, hakikat, makrifat ini satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan di dalam salah satu lepas ya. Buat Islam. Jadi betul. Syariatnya memang tulisan. Cetakane Menara Kudus. Tapi ono lakune. Ono perintah, ono larangan yang bisa kita lakukan. Ono hakikate. Hakikate apa? Ada pembalasan dari semua yang kita dapatkan dari Al-Qur'an. Kita taati, kita dapat surga, didurhakai, dapat neraka. Makrifat, kita bisa mengenal. Kenal siapa? Kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, yang sebenar-benarnya, karena dikenalkan oleh Dia sendiri yang mengenalkan kepada kita. Innani ana Allah.
La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ada di Quran apa tidak? Itu informasi dari Allah. Innani sesungguhnya aku siapa? Ana yo aku. Siapa anak aku itu? Allah. Innani ana Allah. Aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Pak Budni, maka hendaklah engkau beribadah menyembah kepada aku. Wa aqimis sholata, dan dirikan sholat li zikri, untuk mengingat aku, bukan mengingat yang lain-lainnya. Aku. Gini betul. Lihat di surat Toha ayat 14. Informasi itu dari Quran kita jadi tahu. Bukan hanya sekedar membaca, ditorekoti, dihakikoti, nanti kita jadi makrifat, jadi kenal. Ini ya Pak. Nah, makanya ditorokoti. Terus bagaimana caranya? Ya diriyadoi. Riyadhah. Angel Pak, mulane dilatih. Ikuti bimbingan pelatihnya. Kalau latihan harus ada pelatih nggak? Harus. Dibimbing oleh pelatih. Nek wis dapat bimbingan dari pelatih, latihan di ora apa-apa wis ngerti. Ora usah kudu nunggu pelatih rono, tetep. Riyadhah itu latihan artinya, melatih diri. Ngono pelatih semangat, pelatih rono pendung. Ngono pelatih mbok kaya ya. Wah, balik lu guys. Lah, lu guys. Bagi pelatih Rano do tukuran. Jebulnya jan kurang ajar. Oh, jebul tak kira nek ngono aku munggah tak lu dong gluwe tak ada. Oh, sepel kan. Aduh ya Allah, sampai jam 12 ra tangi. Itu latihannya kok gecol men batinku ora medun dong ini. Pules. Riyadhah itu penting Pak. Nek ora dilatih kagok. Sampai biasa tapi tidak melatih diri untuk membiasakan diri melakukan itu, tidak bisa. Sampai pinter ngomong di luar gini teng. Biar suruh naik panggung pidato gemeteran. Kenapa? Demam panggung. Sing disalahno panggung, kowe ora gelem sinau, ora gelem latih. Mosok panggung demam, panggungnya ada anteng-antengan. Latihan. Mulai kapan? Halo. Ya nanti. Panggung disalahin, depan panggung Pak. Latihan, latihan. Ayo mumpung ono tempat pendidikan. Namanya tempat tarbiyah, tempat pendidikan itu untuk penggemblengan, untuk melatih diri, bukan cuma pintar cerita. Kenapa zaman sekarang akeh yang hafal Quran banyak, hafal hadis banyak, ngapir-ngapirin orang, prakteknya kapire dhewe ra gak teke. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngapirke marang liyane kapire dhewe gak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaih. Semangat toh ya Rabbi asa At-Fatayati Ya
wal karomi ya walaju wal karomi Allahumma sholli wa sallim wa barik wis pokoke engko angger subuh aku kurungu tak siapno 200 mung loro iki tok 200 jadi pertama tadi 100 ya eling-eling ya Pak kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan linolan wengi terus nih nek tak terusno engko apal deh ngene bongbong ku subuh ra apal dadi aku ora nyiapne 200 terus sing ping pindho akeh kang apal Quran hadise ah diterusno engko engko angger aku subuh krungu ngono tak siapno amplop 200 Amplop. Aku lah. luweh 200 luweh Ini lo getok, kecil maksudnya ya. Akeh, Pak. Ya lo getok. lho ngaji ngene ora penak piye lho ngantuk ilang lagi arep ngantuk-ngantuk di selawati ngantuk lho Siasat. Siasat lho. siasate ya ya tenan ngaji bumi ngene siasate dak selawatan ngene lho rada keringetan kan sumringah merundus ngene dijak mikir neh iya toh jadi itu Pak adab ini penting riyado terus apa dikir lan suluk aja nganti lali dikir aja dilalekno suluke dilakoni suluk itu orangnya namanya salik pejalan ingat pejalan adalah melintasi alam bukan terjebak kepada alam karena tekan yang terjebak sama alam Insya Allah kalau terus berjalan melintasi alam, maju terus akan mendapatkan pengalaman-pengalaman. Di situ banyak ilmu-ilmu Allah yang nancap ke dalam kolbu. Bukan di sini, bukan di sini, di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa Hahuna. apal. Dia dulu yang latihan khotbah pakai itu. Infir. Zaman biyen pas latihan khotbah. Ora dibiasane. Tidak dilatih, coba dilatih terus. Ramadan kultum. Ramadan sesuk kudu kultum. Nih, apal nang Anas sampai Al-Hakumut. Ngimamin traweh. Ya kan? Malam ini kalau mau latihan, ayo latihan khotbah. Nanti Ramadan kultum. Prakteknya. Ya enggak? Kultum 5 menit paling lama lah 15 menit apa-apa lah. Nggih Pak Sarjono nggih. Saksikan ya, manggut loh. Tapi kultum aja Pak. Ya? Kultum. Oh iya. Karo imam traweh loh. Tapi Imamnya baik. nanti Kondisi apa itu Pak? siap kondisi Pak, sampai apal Anas sampai ada kumut itu buat traweh 20 bisa, buat traweh 8 bisa. Saya sudah praktek. Kalau traweh 8, Al-Hakumut takasur katanya rumah kebir. Rakaat pertama, rakaat kedua wal asri inal insana lafi kusrin. No. Ayo kalau dia kan ada yang 4 baru salam. Tambah lagi ketiganya. Wailul likuli umajatil umajah. Gitu guys. Alam taruh kayak apa buat mereka bil. No. Nah, nanti yang kelimanya li lafi quraisy lafihim. Aroaita lanjut kaji bubidin, ya kan terus apa meneng habis aroaita apa ina ataina ya ina ataina kal kausar habis ina ataina kal kausar al kafirun wis papat nggih napa mboten wis papat 8 8 nggih napa mboten nah 8 itu kalau dipakai kita kan udah 16 ya udah 8 rakaat ini. Kalau yang kalau sholatnya 20 kan udah 16. Kok iso 16 ya? Al-Hakumut kolhu wal asri kolhu. Enggak betul. Ala iya. Wailul kolhu. Alam taro kol. Terus nek dipakai yang traweh 20 wis oleh 16. Nek dipakai traweh yang 8 sudah 8. Nggih napa mboten?
Ya kan? Apa di sini tadi apa itu li ila Quraisyin, kemudian apa? Ina atena ya? Ya ina atau ina. Ya kan? Terus kafirun, ya kan? Ini tinggal ijazah sama tabat. Gini betul. Ijazah sama tabat. Dipakai untuk apa? Witir. Untuk witir. Witir rakaat pertama ijazah kan biasanya 3 langsung itu kalau yang 11. Witirnya langsung 3. Rakaat pertama ijazah, rakaat kedua tabat. Habis tabat apa? Kulhu, falak, anas. Rakaat ketiga salam, 11 rakaat. Gini betul. Dipakai yang 23. Yo pas pokoknya apalnya anas sampai al-hakumut mimpi traweh plus kultum wong kium tangan kalau sampean. Suruh lah, Pak Ustaz. Surbane sing rada dawa. Nek perlu gamis. Ojo tangan pendek ngono lah. Ustaz nyaran kok kan tangan pendek enggak meyakinkan ah. Ustaz nyaran nganggo jas nganggo apa ngono lah. Surbane rada dawa untuk meyakinkan ngono. Nganggo minyak wangi misik sing ngambune mau mobil. Tas gue gede-gede. Apa minyak oh jadi Ustaz gampang oleh Jakarta ini. Piye to? Terus kalau mimpin tahlilan yang tetangga. Ana wong cukur rambut gunting rong baca rawi wis keren wis sampean. Insyaallah dijamin berkate dobel amplope. Andel wis to. Jakarta kok. Jakarta itu enak, Pak. Jadi Ustaz itu enak tenan. Tanah Abang tuku peci putih, korban nganggo gamis ulama. Ya kan? Oh iya. Ditirakati diriado ya latihan. Dilatih. Sama latihan demam panggung. Alasan jam terbangnya itu loh. Lah makanya latihan terbang ben jam terbangmu akeh. Loh. Kok guyu ada yang salah sebenarnya. Bagus. Sampai kok gelem latihan ning kene jam terbang sampean lebih akeh timbangane aku. Aku khotbah nunggu nek ana undangan salat Jumat khotbah itu. Nek sampean ning kene latihan bendina salat Jumat oleh. Sapa sing larang? Bendina khotbah yo oleh nek ning kene. Iya. Padepokan. Gini betul. Memperbanyak jam terbang. Kok pas terbang ning kon lapangan wis renyeh. Sudah menjiwai. Kan? Terus bisa berekspresi antara hati, ucapan dan perbuatan sama. Dilatih. La robba illallah la robba illallah la malika illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nafsu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karami innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin enak Pak? Iya. Ngono lho sampean ora tenanan oleh latihan. Wis to anggere malam Rebo sampean iso ngono wis to. Iku wae terus lateni. Ditirakati diridhoi ning zikire aja lali, tetep karo zikir. Terus suluk. Salik itu perjalanan rohani. Rohaninya yang di perjalanan. Kemana rohani menuju Allah? Kenapa? Dia berasal dari tiupannya. Banyak waktu bejimiru. Balik
Ruh sampean kok nyasar itu nyasar apa baik. Itu hakikatnya. Oke, nah, baca Quran dalam rangka apa? Sadapnya niatnya takarub pendekatan diri kepada Allah. Syukur-syukur lewat cedak bisa rangku rino lan wengi ning ndi bareng penak kok. Sampeyan punya kekasih yang sampeyan cintai ning ndi pengennya bareng apa misah? Gendongan. Gendongan lho. Wae gendong. Ada gendong. Lah ya ngene Pak Imam. Lho. Angel ngaji ngene kono kamu ngaji ngene iki. Ngaji wis gripel. Yang penting kan paham. Paham lah betul. Lah iya. Wes. Rampung karepe lah rampung ya bersambung gampang. Enak. Nah, jadi niatnya gitu. Jadi adab-adabnya diantaranya yaitu adab-adab membaca Al-Quran. Ya, itu hakikatnya begitu. Ikutin adab. Yang paling penting dan paling kuat itu ya. Jadi fitilawati mukhlishan lillahi ta'ala, pertama harus ikhlas lillahi ta'ala wa muridan biha wajhul karim, dan niatnya tujuannya hanya semata-mata ridho Allah, yang dituntut ridho Allah, wa taqarrubu ilaih, dan pendekatan diri kepada Allah, wal fauja bisawabihi, dan mendapatkan pahalanya udah otomatis. Itu ya. Baik Pak, sampainya titik ada Pak. Wa alla yakunu muraian, dan janganlah ia menjadi orang yang riya. Ya, beramal bukan karena Allah, karena ingin dipuji orang. Wala mutasonian, itu, dan tidak pura-pura. Wah, mau coba ben kita bantunya ben krungu to tonggo kan kuwi. Wala mutazayinan, dan tidak berhias-hias lil makhlukin, tidak membagus-baguskan diri supaya dipandang oleh sesama makhluk. Kita hanya berharap balasan hari Allah, yang kita harap ridho Allah. Wala toliban bitilawatihi syai'an, dan jangan meminta sesuatu di dalam membaca Quran. Pak Warto sesuk maca Quran ning omahku ya seminggu ya. Ora apa-apa, tapi aku sesuk kira-kira bawa wong 6 ya. Tapi nek seminggu ya wong siji 1 juta, Pak. Dan 6 juta. Wong bar kena emosi, Pak, maca Quran ning njaluk 6 juta. Gino bener? Oh iya. Quran wong proyek. Ada nggak yang itu? Banyak. Mana orang yang dipoto? Itu buat profil. Sana di sana. Orang lagi kesusahan. Iya kan? Jangan minta-minta. Dicapung. Iya kan? Oh dikasih jangan nolak. Dikasih kan. Namanya jangan minta. Iya. Loh, sampean kok nolak pengasih pemberian orang, itu namanya menghalangi orang untuk berbuat baik. Ketika ada orang mau berbuat baik, sampean harus membantu. Betul nggak? Perbuatan orang berbuat baiknya orang memberi itu kan harus ada yang benar. Mulai sampean nggak boleh menerima, ini kebaikan orang tertahan. Jadilah sampean wasilah membantu orang dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantulah dalam urusan kebaikan. Tapi ojo njaluk. Ih, kok malu-maluin maca Quran njaluk bayaran iki. Ora dibayar mau mangkat. Ngaji sing diincer bayarane sik. Ora lah. Sama-samanya itu kalau kita Pak, gini nih, ini keuntungannya luar biasa Pak. Kalau jenengan kok nggak pada datang malam ini akan ada majelis apa tidak? Nggak akan ada majelis. Ini ada majelis itu karena sampean hadir. Yang untung saya. Lalu sampean ora teko, terus aku mikirnya dhewean
para tiker-tiker yang dimuliakan Allah dan para rekan-rekan. Ini udah penak, Cok. Bapak kuat gitu. Sampai ini telah membantu saya, menolong saya supaya saya bisa berbuat baik. Lah kok aku njaluk bayaran itu ada orang desain dong. Gitu baik tuh gitu. Loh, Iya. yang saya dapatkan malam hari ini dengan uang yang dikumpulkan sampean untuk bayar saya, tidak ada apa-apanya. Nggih, Piye to? nggih. Cunggah nggih ora kepanggih. Mengkano wis moto Quran anae. Diwehi yo. Alhamdulillah ora diwehi yo. Masalah. Masalah. Kok lemel. Aduh. Kok lemel. Aja njaluk. Iya. Iya. Kok ngerti yo lu. Dewe ora sadar. Ngerti yo. Ini gini tenan. Iya, lagi ngaji Jadi tadi itu wala toliban bitilawati sayan dan tidak meminta-minta. Ya, dengan bacaan Qur'annya itu dengan sesuatu, jangan minta sesuatu apapun. Minal hududil ajilati, dari keuntungan-keuntungan yang segera, yaitu keuntungan di dunia. Ini untuk urusanmu takor ridho Allah, nanti di akhirat kamu panen. Jadi dunia majratul akhirah. Dunia ini sawah ladang untuk panen di akhirat. Ning dunia ning sawah batese macul. Ini betul. Ayo. Macul nandur panennya nanti. Nandur nandur juren panen. Nggih. Oh, nandure pace kok pengen Buren. gendeng dong. Mundur ngetanggan. Ini pace kok pengen panen juren itu. Ora ngetanggani. Ijo. Pace pahit ya. Udah ya. Wal a'radil faniyati jailah. Jailah yaitu. Jadi janganlah nyari-nyari minta-minta sesuatu dari keuntungan dunia dan barang-barang yang rusak dan barang-barang yang akan hilang. Dunia seisinya ini rapuh dan fana, mesti rusak dan sudah dibuktikan. Udah berapa kali kita mendengar berita bencana rusak, bencana itu dan fana, nggak ada wong sing langgeng ning donya, yang langgeng itu nggak ada. Ditambah kalau sampean ngerti sifat dasarnya dunia, mesti sampean sadar nggak bakal ngejar-ngejar dunia itu. Dunia itu punya dua sifat dasar yang negatif. Satu, kalau nggak dunia meninggalkan kita. Yang kedua, kita cepat atau lambat dipaksa untuk meninggalkan dunia. Sudah terjadi apa belum? Dan sudah berkali-kali kita menyaksikan itu. Kalau kemarin kita dengar innalillahi si pulang, mestinya kita, wah si kaya wis innalillahi ya. Aku kira-kira kapan ya ngono mestine. Terus jadi pelajaran. Persiapanku piye? Umurane ketok kok ora beda ado karo aku. Engko gen mungkin nemen pantaran iku kok wis di ngono lho jane iku. Aduh cengengas kok innalillahi bolak-balik kok cengengas. Nggih lho mboten. Dirasane dunia ini rapuh dan fana, dan itu sudah diinformasikan dari 15 abad yang lalu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqa. Apabila bumi berguncang dengan guncangan yang dahsyat, maka bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kan gitu, gunung-gunung berterbangan, air laut ditumpahkan. Itu kan udah diinformasikan sudah lama. Dan kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Terjadinya baktatan, tiba-tiba, ujuk-ujuk, dadakan. Tidak ada yang bisa meramalkan kapan terjadi. Kalau ada sosok meramal-meramal, kemudian kalau ada yang tahu besok akan terjadi, kemudian nggak terjadi, nggak akan terjadi. Kamu iya apa kematian yang berjamaah, ya wes matimu yang meninggal sih, tidak pernah cocok. Suka-suka Allah kapan maunya, kan begitu. Jadi janganlah hal-hal ini semua dihabiskan untuk kepentingan dunia, untuk hal-hal yang bakal rusak, untuk hal-hal yang tidak kekal. Walal akhiratu khairul laka minal, sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya kan? Ceweknya juga beda. Sampai dunia paling ngene-ngene kilo nek iki cocok ya. Cobi iya. Iya.
Gelasnya mas. Berapa ya? Pak. Delok pentole tempat celuwer ku beninge kaya. Wis ora usah putus asa. Nek kene mau sak kecekele wae, sak oleh ora usah pilih-pilih. Pokoke penting. Lah iya, sing penting iso ngentut ta. Aku ning Enggak sepiro buku iki. ngono pilih. Ngono menyek ben sik nome di benggelan kok dene pakok. Itu ora apa-apa. Enggak ada. Jadi wallahu alam besok bersambung ah. Iya, jadi paham ya? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan didiskusikan nanti sambil santai-santai lah ya. Demikian tabarukan kita pernah soal sini ya, walwasoya limania sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli